program yang beranggotakan saya Muhammad Rasyan Bedawi dan rekan saya Fadila Dayarvina Demanik dan Saya Heti Adrian Yusibuan dan saya Reza Febrianti. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai etika menulis ilmiah. teman-teman pernah dengar nggak bahwa dulunya kita mempunyai seorang salah satu pejabat kemerdekaan Indonesia yang keren banget menulis. Namanya adalah Tan Malaka. Beliau adalah salah satu orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menulis. Ia dulu sampai sekarang karya-karya yang luar biasa. Dulu Prof. Anand Sahur pernah mengatakan bahwa menulis itu adalah bekerja untuk menulis itu adalah suatu proses berpikir, berefleksi, mengevaluasi, dan menuangkan ide dalam rangka mengeluarkan gagasan dalam susunan kalimat yang memiliki makna. Menurut saya, menulis itu adalah sebuah gagasan yang dituangkan dalam sebuah tulisan, baik dari kata-kata menjadi suatu kalimat. Penulis yang hebat itu adalah penulis yang mampu merangsang atau mempengaruhi para pembacanya merasakan emosional, sedih, bahagia, nangis, terharu, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih merasa punya ide berlian tapi terasa hambar? Ya, itu karena pilihan kata yang kurang memerlukan cahaya sebuah narasi. Ibaratkan makanan lezat ditaruh di tempat wadah yang kotor. Esensi tulisan bisa hilang tanpa pesan mendalam. Di sini saya akan membahas bagaimana menata agar tulisan tidak hanya informatif tapi juga bergizi dan bertenaga. Bergizi adalah fondasi intelektual pembaca yang berisi gagasan suprarasional yang memulai pikiran, memicu diskusi dan memperluas wawasan. Tantangannya adalah menyampaikan gagasan tanpa disprovokasi, menggunakan bahasa yang mengakomodasikan segala pemikiran, dan pesannya efektif sampai ke pembaca. Ia bertujuan untuk menggerakkan pikiran dan meninggalkan jejak pemikiran. Sedangkan tulisan bertenaga adalah menggerakkan pembaca untuk merenungkan, bertindak, berubah, atau mengadopsi perspektif baru. Contohnya karya Munif Chatib tentang pendidikan anak yang menginspirasi perubahan paradigma. Kekuatan tulisan ini terletak pada kemampuannya menyentuh emosi dan keyakinan pembaca melalui gaya penulisan yang hidup. Contohnya relawan dan penyampaian yang penuh semangat. Aspek menciptakan tulisan bergizi dan bertenaga yaitu 1. Dalam riset, 2. Jelas dan ketepatan bahasa, 3. Bernalar logis, yang keempat, adanya sentuhan emosional dan koneksi personal, 5. Tujuan dan dampak yang jelas. Itulah dari tulisan bertenaga dan bergizi. Kali menghantui benak calon penulis adalah dari manakah gerbang awal untuk menghasilkan karya yang tidak hanya informatif, namun juga mampu memberikan nutrisi intelektual dan kekuatan untuk menggerakkan pembacanya. Jawaban yang paling sering terucap dan terbukti kebenarannya adalah mulailah dengan menulis. Aktivitas menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan secara berulang dan konsisten merupakan langkah pertama yang tak terhindarkan. Yang kedua, membaca. Membaca adalah proses internalisasi, sementara menulis adalah eksternalisasi dan kontribusi. Jika kita bercita-cita menjadi penulis, maka aktivitas membaca bukanlah sekedar hobi, melainkan sebuah kebutuhan fundamental. Ibarat seorang pelukis yang membutuhkan palet warna yang beragam, seorang penulis membutuhkan asupan gagasan, informasi, dan perspektif yang luas dari berbagai sumber bacaan. Bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi harus melalui proses yang berulang-ulang. Perlu kita ketahui juga, dalam menulis terdapat dua jenis menulis. Yang pertama ada jenis menulis populer dan yang kedua ada jenis menulis ilmiah. Dalam menulis populer ini adalah jenis penulisan yang menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Biasanya karya ini mengarah pada kompetensi massa sebagai sasarannya. Kemudian menggunakan berbagai macam media massa untuk tempat publikasiannya, supaya semua orang dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan, yaitu menggunakan bahasa atau kata-kata yang mendekati dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, karya ini juga tetap menggunakan istilah-istilah yang tepat. Yang penting penulisnya tidak asal-asalan, sehingga masih sesuai dengan kaidah ilmiah. Jenis kedua yaitu menulis ilmiah. Karya ilmiah ini memaparkan hasil penelitian atau kajian
suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Yang membedakan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah populer yaitu terletak pada isinya, yang dimana karya ilmiah ini memiliki ciri yang tersusun secara sistematis, dapat dipahami atau logis, didasarkan pada pandangan umum dan kenyataan pada apa yang terjadi. Dengan hal tersebut, karya ilmiah dapat menjadi landasan teori sehingga ilmu dapat berjalan secara dinamis serta dapat mengembangkan daya berpikir terhadap suatu topik. Karya ilmiah ini lebih mengarah kepada kepentingan akademik. Contohnya seperti menulis makalah, menulis jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Pembahasan kami pada kali ini, semoga apa yang telah kami paparkan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.